Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tak tentu part 2, bagian 2. Jadi pada video ini saya akan memberikan beberapa contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal ini sudah ada di video sebelumnya di integral tak tentu bagian 1, namun belum diselesaikan ya, belum dijawab. Nah, pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan contoh penyelesaian bagaimana cara menyelesaikan soal-soal integral tak tentu. Sebelumnya, saya ingatkan kembali rumus dasar integral. Jadi kalau kemarin ada beberapa komentar yang bertanya kenapa ditambah 1 pangkat dari variabelnya. Nah, karena rumus dasarnya seperti ini. Jadi, jika ada suatu integral a x pangkat n dx, maka hasilnya sama dengan a x pangkat n tambah 1. Jadi di sini pangkatnya sebelum diintegralkan pangkatnya n. Setelah diintegralkan pangkatnya tambah 1. Selalu seperti itu. Jadi integral itu pangkat dari variabelnya bertambah 1. Dan dibagi dengan n tambah 1 juga. Jadi kalau di atas n tambah 1, di bawah pembaginya atau penyebutnya n tambah 1. Gitu. Jadi atau bisa dipermudah A, koefisien di depan X ya, A per N tambah 1 kali X pangkat N tambah 1 plus C. Ya, pada video sebelumnya ada beberapa soal yang terlupa untuk menambahkan C ya. Jadi pada integral tak tentu tetap ditambahkan C. Tambah C. C adalah suatu konstanta. Syaratnya N tidak boleh sama dengan negatif 1. Ini sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Karena jika n sama dengan negatif 1 di sini, n sama dengan negatif 1 tambah 1 sama dengan 0. Jadi penyebutnya sama dengan 0. Suatu bilangan jika dibagi dengan 0, maka hasilnya tak terdefinisi. Baik, mari kita lihat sama-sama. Contoh soal yang pertama, misalnya integral 9x kuadrat dx. Nah, di sini kan koefisiennya 9. Maka letakkan di sini 9 per N-nya di sini kan pangkatnya 2. Jadi per 2 tambah 1. Kali X pangkat 2 tambah 1. Jadi pangkatnya selalu bertambah 1 ketika diintegralkan. Di sini pangkatnya 2, di sini pangkatnya 2 tambah 1. Angka yang menjadi pembagi atau penyebut di sini sama dengan yang di sini. Nah, gitu ya. Jangan lupa plus C. 2 tambah 1 sama dengan 3. 9 per 3, X pangkat 3 plus C. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Jadi hasil dari integral 9x kuadrat dx adalah sama dengan 3x pangkat 3 plus C. Kita lihat lagi contoh yang kedua. Integral dari 3x kuadrat ditambah 4x dx. Jika tanda di sini tambah atau kurang, maka bisa kita partisi, kita pecah ya, menjadi integral 3x kuadrat dx ditambah. Kalau di sini tandanya kurang, ya di sininya kurang. Kalau di sini tambah, ya di sininya tambah gitu ya. Integral 3x kuadrat dx tambah integral 4x dx. Jadi kita bagi dua, ada integral 3x kuadrat, ada integral 4x gitu. Nah, ini konsepnya sama. Di sini kan X-nya pangkat 2. Maka ketika diintegralkan, X-nya tambah 1. X pangkat 2 tambah 1. Kemudian di depannya kan koefisiennya 3. Per, pembaginya sama dengan di sini 2 tambah 1. Jadi 3 per 2 tambah 1 kali X pangkat 2 tambah 1. Plus C-nya di ujung aja karena masih ada integral selanjutnya. Ini juga sama, 4x. X ini kan pangkat 1. Kalau pangkat 1 tidak ditulis pangkatnya. Sehingga ketika diintegralkan, pangkatnya bertambah 1. X pangkat 1 tambah 1. Di depannya, karena ada koefisien 4, maka 4 per 1 tambah 1. Baru di ujungnya dikasih plus C. Gitu ya. Nah, 2 tambah 1 sama dengan 3. Berarti 3 per 3, X pangkat 3 ditambah. Ini 1 tambah 1 sama dengan 2, berarti 4 per 2, X pangkat 2 tambah C. 3 bagi 3, 1.
X pangkat 3, 4 bagi 2, 2, 2X pangkat 2 plus C. Jika koefisiennya 1 tidak perlu ditulis. Jadi tulis saja X pangkat 3 tambah 2X kuadrat tambah C. Gampang ya? Lanjut ya. Nah, contoh soal ketiga. Mari kita lihat. Integral dari 3X pangkat setengah dikurang 2X pangkat min setengah dx. Ini kan tandanya di tengah-tengah ini kan pengurangan. Jadi ingat ya, kalau penjumlahan dan pengurangan bisa kita partisi. Tapi kalau perkalian atau pembagian tidak bisa kita partisi. Harus kita ubah bentuknya atau menggunakan metode yang lain. Nanti metode yang lain akan dibahas pada video pembelajaran selanjutnya ya. Jadi balik lagi ke sini. Jadi ini kita partisi jadi integral 3X pangkat setengah dx dikurang integral 2X pangkat min setengah dx. Nah, caranya sama. Ini pangkatnya setengah ketika diintegralkan, pangkatnya bertambah 1, jadi X pangkat setengah tambah 1. Di depan kan koefisiennya 3, berarti 3 per setengah tambah 1. Dikurang. Nah, yang ini pangkatnya min setengah, maka X pangkat min setengah tambah 1. Di depan koefisiennya 2, maka 2 per min setengah tambah 1. Ujungnya jangan lupa kasih plus C. Betul. Nah, di sini setengah tambah 1. Nah, ini saya berikan penjelasan ya bagi yang belum paham penjumlahan pecahan, tapi seharusnya sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Jadi di sini setengah tambah 1, lihat catatan di sini ya, setengah tambah 1. Jadi setengah 1 ini disamakan penyebutnya, karena penyebutnya 2, berarti 2 per 2. 2 bagi 2 kan sama dengan 1, letakkan di sini 2 per 2. Jadi 1 per 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 3 per 2. Kemudian di sini ada lagi min setengah tambah 1. Maka di sini min setengah tambah satunya diubah menjadi 2 per 2. Min setengah, min 1. Di atas kan pembilangnya min 1 sama plus 2. Min 1 tambah 2, positif 1. Berarti 1 per 2 atau setengah. Nah, balik ke sini, 3 per setengah tambah 1. Tadi hasilnya 3 per 2. Berarti 3 per 3 per 2. X pangkat. Ini juga sama. Setengah tambah 1. 3 per 2. Dikurang. 2 per min setengah tambah 1 kan tadi setengah ya. Jadi 2 per setengah X pangkat setengah plus C. Sampai di sini. Sekarang kita lihat yang ini. 3 per 3 per 2. Atau ini sama dengan 3 dibagi 3 per 2 gitu ya. Nah, 3 dibagi 3 per 2. Jika kita membagi suatu pecahan, maka caranya adalah mengalihkan dengan kebalikannya. Jadi 3 kali 2 per 3. Ini kan 3 per 2 dibalik jadi 2 per 3. 3 kali 2, 6. Berarti 6 per 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Di sini ada 2 per setengah. 2 per setengah berarti sama dengan 2 dibagi setengah. Caranya dikali dengan kebalikannya. 2 kali 2 per 1. 2 kali 2, 4. 4 bagi 1, 4. Berarti di sini 3 per 3 per 2 itu sama dengan 2. Tulis 2 X pangkat 3 per 2 dikurang. 2 dibagi setengah sama dengan 4. Berarti 4X pangkat setengah plus C. Jadi hasil dari integral ini adalah 2X pangkat 3 per 2 dikurang 4X pangkat setengah plus C. Lanjut ya. Contoh soal yang keempat. Integral X pangkat min setengah dikali X kuadrat tambah 3 dx. Nah, ini kan di sini perkalian. Kalau perkalian tidak bisa kita partisi seperti tadi. Kita pisahkan X min setengahnya saja, X pangkat 2 plus 3-nya saja tidak bisa. Maka bentuknya harus kita ubah. Bagaimana caranya bentuknya menjadi penjumlahan atau pengurangan saja. Maka jika ada bentuk seperti ini kita bisa kali ke dalam. Jadi X pangkat min setengah kali X pangkat 2.
Di sini ya, X pangkat min setengah kali X pangkat 2. Ini capit kepiting. Biasanya orang bilangnya capit kepiting ya. Ini kalikan ke dalam, capit. Ini kalikan ke sini juga ke dalam, capit. Gitu. Nah, ini kan tandanya tambah, maka di sini tambah. X pangkat min setengah kali X pangkat 2 ditambah X pangkat min setengah dikali 3. Sini ya. Nah. Dah. Sampai di sini, ini karena, lihat ya, X pangkat min setengah kali X pangkat 2. Karena variabelnya sama, bilangan pokoknya sama, sama-sama X, maka ketika dikalikan, pangkatnya dijumlahkan saja. Jadi X pangkat min setengah dikali X pangkat 2 itu sama dengan X pangkat min setengah tambah 2. Pangkat min setengah ditambah pangkatnya 2. Di sini. Nah, yang ini X pangkat min setengah kali 3. Berarti 3 kali X pangkat min setengah atau 3X pangkat min setengah. Nah, lihat untuk yang ini min setengah tambah 2. Nah, min setengah tambah 2. Itu sama dengan 2-nya diubah menjadi penyebutnya 2 ya. Penyebutnya 2. 2 kali 2 kan 4 ya. 4 bagi 2, 2 gitu ya. Berarti di sini min setengah ditambah 4/2. Min setengah. Ini yang di atasnya min 1. Min 1 tambah 4 sama dengan positif 3. Berarti 3/2. Maka di sini X pangkat min setengah tambah 2 itu menjadi X pangkat 3/2. Ditambah, langsung ke sini saja, ditambah 3X pangkat min setengah DX. Nah, ini bentuk ini kan sudah bentuk pecahan. Ini bentuknya sudah bentuk penjumlahan. Nah, di sini kan penjumlahan, bukan perkalian lagi. Jika bentuknya sudah penjumlahan di sini, maka tidak ada perkalian lagi ya, tidak ada perkalian atau pembagian, maka bisa kita partisi. Kita pecah menjadi integral X pangkat 3/2 DX ditambah integral 3X pangkat min setengah DX. Nah, sini seperti tadi caranya pakai konsep dasar tadi. Jadi, X pangkat 3/2 ketika diintegralkan pangkatnya bertambah 1. X pangkat 3/2 tambah 1. Di depan kan koefisiennya ada 1, berarti 1/3/2 tambah 1. Kemudian ditambah. Di sini X-nya pangkat min setengah. Ketika diintegralkan berarti X pangkat min setengah tambah 1. Di depannya koefisiennya ada 3, berarti 3/min setengah tambah 1. Jangan lupa plus C. Nah, sekarang lihat catatan lagi. 3/2 tambah 1. Sini ya, 3/2 tambah 1. Satunya ubah menjadi 2/2. Karena penyebut temannya kan per 2. Jadi 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2. Kemudian ini satu lagi min setengah tambah 1. Min setengah tambah yang satu ubah jadi 2/2 juga. Min setengah, atasnya min 1. Min 1 tambah 2, positif 1. Berarti positif 1/2 atau setengah. Maka di sini 1/3/2 tambah 1. 3/2 tambah 1-nya sama dengan 5/2. Berarti 1/5/2 X pangkat 5/2 ditambah min 1 tambah 1 kan setengah. Jadi 3/setengah X pangkat setengah plus C. Selanjutnya, ini 1/5/2. Ini artinya sama dengan 1 dibagi 5/2. Cara penyelesaiannya seperti tadi. Dibalik pecahannya. 1 kali 2/5 sama dengan 2/5. Kemudian di sini ada 3/1/2. Atau 3 dibagi 1/2. Maka sama dengan 3 dikali 2/1. Sama dengan 6/1. 6 bagi 1 sama dengan 6. Maka 1/5/2 sama dengan 2/5, maka hasilnya 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 3 bagi setengah sama dengan 6, berarti 6X pangkat setengah plus C. Nah, ini jawaban akhirnya ya, 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 6X pangkat setengah plus C. Oke, contoh soal kelima. Nah, ini yang bentuk akar. Integral dari X kuadrat tambah 3 per akar X dx. Akar X di sini, akar X ini akar X pangkat 2. Jadi X-nya
di dalam X yang di bawah tanda akar itu X pangkat 1. Di luar kan tidak ada angka, berarti di luar ini 2. Jadi X pangkat 1/2. Ada juga bentuk akar yang akar pangkat 3 dari X. Berarti kalau X-nya yang di bawah akar pangkatnya 1, di luar ada di bagian sini ya, di bagian luar akar ini ada angka 3 misalnya, berarti itu sama dengan X pangkat 1/3. Gitu. Jadi di sini kita ubah dulu akar X-nya menjadi X pangkat 1/2. Nah, X integral dari X pangkat 2 tambah 3 per X pangkat 1/2 dx. Nah, sampai sini jika suatu variabel memiliki pangkat tetapi dia menjadi penyebut, kita bisa menaikkannya ke atas. Artinya kita ubah, ini kan pembagian ya, dibagi X pangkat setengah. Kita mau mengubah menjadi perkalian, maka kita bawa ke atas. Ketika dibawa ke atas, diletakkan di samping pembilang yang atas ini, yang X pangkat setengah kita bawa ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Nah, lihat yang ini, baris ketiga. Integral X kuadrat tambah 3, X pangkat setengahnya dibawa ke atas menjadi X pangkat min setengah. Ya. Jadi integralnya menjadi integral X kuadrat tambah 3 kali X pangkat min setengah dx. Nah, sampai sini kita lihat. Di sini ada bentuk perkaliannya di sini. Ada bentuk perkalian, maka tidak bisa kita partisi, harus kita ubah bentuknya menjadi bentuk penjumlahan atau pengurangan. Caranya sama, pakai capit kepiting tadi, jadi dikalikan ke dalam. X pangkat 2 dikali X pangkat min setengah ditambah 3 dikali X pangkat min setengah dx. Nah, di sini kita lihat ya. Ini ya, X pangkat 2 kali X pangkat min setengah. Karena bilangan pokoknya sama-sama X, maka pangkatnya kita jumlahkan saja. Atau kita kurangkan saja. Karena di sini negatif setengah, maka 2 dikurang setengah. Kalau di sini positif setengah, ya berarti 2 tambah setengah. Gitu ya. 3 dikali X pangkat setengah, jadi 3X pangkat min setengah. Ya, di sini 3 dikali X pangkat min setengah, maka di sini hasilnya 3 kali X atau 3X pangkat min setengah. Kita lihat yang ini penjumlahan yang ini ya, pengurangan 2 dikurang setengah. 2 dikurang setengah. 2 ini kita ubah menjadi 4/2. 4 bagi 2 kan 2. 4/2 dikurang 1/2 sama dengan 3/2. Maka masukkan ke sini. X pangkat 2 dikurang setengah itu sama dengan X pangkat 3/2. Ditambah 3X pangkat min setengah dx. Nah, sampai sini ini kan tandanya sudah penjumlahan. Tidak ada lagi perkalian atau pembagian. Maka bisa kita partisi. Seperti tadi, kita partisi menjadi integral X pangkat 3/2 dx ditambah integral 3X pangkat min setengah dx. Ini tidak saya tulis lagi ya, karena sebelum-sebelumnya sudah. Jadi langsung ke sini saja. Kita integralkan satu persatu. Yang ini dulu. Integral dari X pangkat 3/2. X pangkat 3/2 tambah 1. Pangkatnya bertambah 1. Kemudian di depan kan koefisiennya 1. Maka 1/3/2 tambah 1. Selanjutnya yang ini, X pangkat min setengah. Maka ketika diintegralkan menjadi X pangkat min setengah tambah 1. Di depannya koefisiennya 3. Berarti 3 per min setengah tambah 1. Jangan lupa plus C. Sekarang yang ini, 3/2 tambah 1. Lihat di catatan, 3/2 tambah 1. Berarti sama dengan 3/2 ditambah 2/2. 2/2 sama dengan 1 kan ya. Nah, 3 tambah 2, 5. Berarti 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2. Kemudian satu lagi di sini min setengah tambah 1. Min setengah tambah 2/2. Min 1 tambah 2, positif 1. Atau di sini hasilnya 1/2, setengah ya. Jadi di sini 1/3/2 tambah 1 itu sama dengan 1/5/2.
X pangkatnya 5/2. Ditambah 3 per min setengah tambah 1 sama dengan setengah. Berarti 3 per setengah kali X pangkat setengah plus C. Kemudian selanjutnya yang ini 1 dibagi 5/2. Nah, 1 dibagi 5/2 sama dengan 1 kali 2/5 sama dengan 2/5. Yang di sini 3 dibagi 1/2 sama dengan 3 dikali 2/1 sama dengan 6/1 sama dengan 6. Maka hasilnya di sini 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 6 X pangkat setengah plus C. Ya. Jadi hasil integralnya 2/5 X pangkat 5/2 ditambah 6X pangkat setengah plus C. Nah, kita lihat lagi ya. Contoh selanjutnya. Contoh yang ke-6. Nah, ini masih pakai akar ya. Tapi di sini bagian pembilangnya ada kuadrat. Nah, nanti kita kalikan menggunakan cara capit kepiting. Jadi di sini soalnya adalah integral dari 1 dikurang 2X dikuadratkan. Jadi 1 dikurang 2X-nya dikuadratkan per akar X. Nah, ini dulu, akar X ini kan sama dengan X pangkat setengah. Tadi sudah ya, sama. Akar X itu sama dengan X pangkat setengah. Nah, yang di atas, karena dia dikuadratkan, maka 1 kurang 2X dikuadratkan itu sama dengan 1 kurang 2X dikali 1 kurang 2X. Dikali dengan dirinya sendiri. Nah, ini, kita lihat ya. Jadi di sini 1 dikurang 2X dikali 1 kurang 2X. Pakai cara capit kepiting. Caranya, perhatikan, 1 dikali 1 sama dengan 1. Kemudian 1 dikali min 2X sama dengan min 2X. Selanjutnya yang ini lagi. Min 2X dikali 1 sama dengan min 2X. Min 2X dikali min 2X sama dengan 4X kuadrat. Ya, di sini selanjutnya sama dengan 1 min 2X min 2X sama dengan min 4X ditambah 4X kuadrat. Berarti hasil perkalian yang 1 dikurang 2X kali 1 dikurang 2X itu sama dengan yang ini, sama dengan 1 dikurang 4X tambah 4X kuadrat. Nah, di sini masih ada bentuk pembagian, maka kita harus menghilangkan tanda pembagiannya. Kita pindahkan bagian penyebutnya menjadi perkalian. Maka ketika dipindahkan ke atas, pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Jadi di sini integral dari 1 dikurang 4X tambah 4X kuadrat dikali X pangkat min 2. Ini kan X pangkat setengah. Ketika dipindahkan ke atas jadi pangkatnya negatif setengah. Nah, ini sama, capit kepiting lagi, kalikan ke dalam. 1 dikali X pangkat min setengah kurang 4X kali X pangkat min setengah tambah 4X kali X pangkat min setengah. Ya, 1 dikali X pangkat min setengah dikurang 4X kali X pangkat min setengah ditambah 4X kuadrat dikali X pangkat min setengah dx. Nah, ini kita selesaikan dulu. 1 dikali X pangkat min setengah tetap X pangkat min setengah dikurang 4X kali X pangkat min setengah. Ini caranya sama ya, penjumlahan pecahan. Ini kan X-nya pangkat 1. Ini X-nya pangkat min setengah. Berarti 4X pangkat 1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah sama dengan setengah. Kemudian 4X kuadrat kali X pangkat min setengah. Berarti sama dengan 4X pangkat 2 dikurang setengah. 2 dikurang setengah. 2 itu sama dengan 4/2. 4/2 dikurang 1/2 sama dengan 3/2 di sini hasilnya. Maka integral kita adalah integral dari X pangkat min setengah dikurang 4X pangkat setengah ditambah 4X pangkat 3/2 dx. Nah, sampai sini kan tandanya sudah penjumlahan
pengurangan ya, pengurangan dan penjumlahan. Tidak ada perkalian sama pembagian, sudah berubah. Tidak ada lagi perkalian atau pembagian. Maka di sini bisa kita partisi seperti tadi satu-satu. Integral X pangkat setengah dx dikurang integral 4X pangkat setengah dx ditambah 4X pangkat 3/2 dx. Balik ke konsep awal, ketika diintegralkan pangkatnya bertambah 1. X pangkat setengah diintegralkan menjadi X pangkat setengah tambah 1. Di depan koefisiennya 1, berarti 1 per setengah tambah 1. Dikurang. Ini 4X pangkat setengah. X pangkat setengah diintegralkan menjadi X pangkat setengah tambah 1. Di depannya koefisiennya 4, berarti 4 per setengah tambah 1. Ditambah X pangkat 3/2 diintegralkan menjadi X pangkat 3/2 tambah 1. Di depan koefisiennya 4, maka 4 per 3/2 tambah 1. Jangan lupa plus C. Nah, ini caranya seperti tadi, saya nggak kasih hitungannya lagi ya, penjumlahan pecahan ya, karena sebelumnya sudah banyak contohnya ya. Jadi 1 per setengah tambah 1. Setengah tambah 1. 1 kan sama dengan 2/2. 1/2 tambah 2/2 sama dengan 3/2. Berarti 1 per 3/2 X pangkat 3/2. Dikurang. Ini sama X setengah tambah 1 3/2 berarti 4 per 3/2 X pangkat 3/2 dikurang ini 3/2 tambah 1. 1 itu sama dengan 2/2. 3/2 tambah 2/2 sama dengan 5/2. Berarti 4 per 5/2 X pangkat 5/2 plus C. Selanjutnya yang terakhir ini 1 dibagi 3/2. Berarti sama dengan 1 dikali 2/3. Sama dengan 2/3. Berarti 2/3 X pangkat 3/2 dikurang 4 dibagi 3/2. Berarti sama dengan 4 dikali 2/3. 4 dikali 2/3. Berarti sama dengan 8/3. Berarti di sini 8/3 X pangkat 3/2. Di sini 4 dibagi 5/2, berarti sama dengan 4 dikali 2/5, sama dengan 8/5. Berarti di sini 8/5 X pangkat 5/2. Jadi hasil akhirnya yang ini ya, 2/3 X pangkat 3/2 dikurang 8/3 X pangkat 3/2 ditambah 8/5 X pangkat 5/2 plus C. Gimana? Sudah mulai keriting rambutnya. Jadi ini mudah sebenarnya ya, tapi harus teliti. Jadi pelan-pelan aja, coba dirunut, insya Allah bisa dikerjakan, bisa diselesaikan ya. Satu soal lagi. Nah, ini dia. Jadi soal yang ketujuh, integral dari 1 per akar X dikali akar X dikurang 1 dikuadratkan dx. Ya, ini banyak cara untuk menyelesaikannya ya. Jadi karena kita pakai konsep akar diubah menjadi bentuk X pangkat setengah, kita pakai itu saja. Sebenarnya kalau ini bisa langsung ya, akar X kali akar X berapa? Akar kali akar, maka akarnya hilang gitu ya, sama dengan X. Nanti sama aja hasilnya. Kita lihat yang cara pangkat setengah aja dulu ya. Jadi ini 1 per akar X. Akar X-nya diubah menjadi X pangkat setengah. Jadi 1 per X pangkat setengah. Di sini juga akar X-nya ubah menjadi X pangkat setengah dikurang 1 kuadrat. Nah, ini seperti tadi. 1 per X pangkat setengah. X pangkat setengahnya saya pindahkan ke atas. Jadi pangkatnya berubah menjadi negatif. X pangkat min setengah. Di sini kan dikuadratkan, maka dikalikan dengan dirinya sendiri. X pangkat setengah kurang 1 kali X pangkat setengah kurang 1. Di sini capit kepiting seperti tadi. X pangkat setengah kali X pangkat setengah. Karena bilangan pokoknya sama-sama X, pangkatnya dijumlahkan saja. X pangkat setengah kali X pangkat setengah itu sama dengan X pangkat setengah tambah setengah. Setengah tambah setengah, 2/2. Kan 1/2 tambah 1/2 sama dengan 2/2. 2/2 sama dengan 1. Berarti X pangkat setengah kali X pangkat setengah itu sama dengan X pangkat 1.
Kemudian X pangkat setengah dikali min 1 ke sini. X pangkat setengah kali min 1. Capit ke sini. Maka sama dengan min X pangkat setengah. Kemudian yang ini lagi min 1. Capit ke sini. Kali X pangkat setengah. Sama dengan min X pangkat setengah. Kemudian min 1. Capit ke min 1. Min 1 kali min 1. Min kali min. Nah, negatif kali negatif. Positif. Jadi min 1 kali min 1 sama dengan positif 1. Nah, di sini ini kan min X pangkat setengah, min X pangkat setengah. Ini kan koefisiennya sebenarnya kan ada satunya, min 1, min 1. Jadi sama dengan min 2. Min 1 kurang 1, min 2. Nah, maka hasilnya di sini integral X pangkat min setengah dikali X. X pangkat 1 nggak usah ditulis pangkatnya. Dibiarkan polos aja. Jadi X dikurang 2. X pangkat setengah, ini kan min 1 tadi ya, jadi min 2. X min 2X pangkat setengah tambah 1 dx. Lihat di sini masih ada perkalian. Min X pangkat min setengah dikali. Masih ada perkalian di sini. Kalau masih ada perkalian, kita tidak bisa mempartisi. Harus kita hilangkan perkaliannya. Caranya dikalikan ke dalam. X pangkat min setengah kali X pangkat 1. Nih, perhatikan ini ya. Ini kan X pangkat 1. Ini kali capit ke sini. X pangkat min setengah kali X pangkat 1. Bilangan pokoknya sama. Berarti sama dengan X pangkat min setengah tambah 1. Min setengah tambah 1 sama dengan setengah. Ini hasilnya saya letakkan di sini langsung. Jadi X pangkat min setengah kali X pangkat 1 sama dengan X pangkat setengah. Selanjutnya, X pangkat min setengah kali min 2X pangkat setengah. Hasilnya min 2X, min setengah tambah setengah, 0. Berarti min 2X pangkat 0. Kemudian ini capit lagi ke ujung. X pangkat min setengah, X pangkat min setengah kali 1 sama dengan X pangkat min setengah. Nah, di sini tanda penjumlahan tinggal tanda penjumlahan sama pengurangan. Tidak ada tanda perkalian atau pembagian lagi. Maka bisa kita partisi. Nah, ini dulu ya, saya ubah dulu di sini ya. Ini kan X pangkat min setengah dikurang 2X pangkat 0. X pangkat 0 itu sama dengan 1. Atau variabelnya tidak ada. X pangkat 0 itu variabelnya tidak ada. Jadi X pangkat 0, suatu variabel jika dipangkatkan 0, maka hasilnya sama dengan 1. 2 kali 1 kan 2 ya. Maka di sini jadinya integral X pangkat setengah dikurang 2 ditambah X pangkat min setengah dx. Dah, sampai sini kita partisi menjadi integral X pangkat setengah dx dikurang integral 2 dx ditambah integral X pangkat min setengah dx. Balik ke konsep awal, ketika diintegralkan pangkatnya ditambah 1. Di sini X pangkat setengah ketika diintegralkan menjadi X pangkat setengah tambah 1. Di depannya koefisiennya ada 1, berarti 1 per setengah tambah 1. Dikurang 2 dx. Tadi kan 2 itu kan sebenarnya X-nya pangkat 0. Boleh ditulis, boleh enggak gitu ya. Nah, X-nya pangkat 0. Maka di sini X-nya pangkat 0 tambah 1. Ketika diintegralkan pangkatnya tambah 1. Di depan koefisiennya 2. Berarti 2 per 0 tambah 1. Atau cara simpelnya, cara cepatnya ketika sebuah konstanta, angka saja gitu ya, diintegralkan, integral 2 dx gitu. Maka hasilnya pasti 2x gitu. Integral 5 dx pasti hasilnya 5x gitu. Tinggal tambahkan variabel x-nya saja berpangkat 1. Oke, balik lagi ke sini ya, lanjut ya. X pangkat min setengah, maka ketika diintegralkan menjadi X pangkat min setengah tambah 1. Di depannya koefisiennya 1, berarti 1 per min setengah tambah 1. Plus C, oke, jangan lupa ya. Nah, di sini setengah tambah 1 sama dengan 1 per 2 tambah 2 per 2, 3 per 2. Berarti 1 per 3 per 2, X pangkat 3 per 2. 0 tambah 1, 1. 2 bagi 1, 2. Berarti 2 X pangkat 1. Atau ditulis 2X saja juga tidak apa-apa. Kemudian ditambah min setengah tambah 1. Min 1 per 2 ditambah 2 per 2. Sama dengan 1 per 2. Berarti 1 per 1 per 2 X pangkat 1 per 2. Plus C. 1 dibagi 3 per 2. Sama dengan 1 dikali 2 per 3. Maka 2 per 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 2X
Ini pangkat satunya saya nggak tulis ya. Kemudian 1 dibagi 1/2 sama dengan 1 dikali 2/1 sama dengan 2. Berarti 2x pangkat 1/2 atau setengah plus C. Jadi hasil akhirnya yang ini 2/3 x pangkat 3/2 dikurang 2x ditambah 2x pangkat 1/2 plus C. Nah, gitu ya. Sudah selesai contoh soal integral tak tentu dan cara penyelesaiannya. Silakan diulang-ulang. Jika ada bagian yang belum dipahami, ulang lagi. Tonton videonya perlahan-lahan, step by step. Insya Allah nanti bisa dipahami. Dan butuh ketelitian ya. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian semuanya harus dihitung dengan sangat teliti. Karena jika tidak bisa terjadi kesalahan di bagian hasil maupun di bagian penyelesaiannya. Demikian materi pada video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dari rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.